Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis mencoba yang terbaik untuk menekan berita tentang pertarungan yang terjadi di Istana Besar, namun upaya mereka pada akhirnya sia-sia. Hanya dalam waktu setengah hari berita tentang hal ini telah menyapu seluruh istana kuno seperti badai. Begitu berita tentang masalah ini keluar, itu pasti menimbulkan keributan besar di kota. Ketika sebagian besar dari mereka pertama kali mendengarnya, wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu informasi ini pasti akurat, mereka semua akan berpikir bahwa ini hanyalah lelucon. Meskipun mereka bukan penguasa, hampir tidak ada orang di wilayah barat daya yang berani menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis. Faktanya bahkan di antara kekaisaran berperingkat tinggi, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Selanjutnya semua orang jelas menyadari bahwa saudara Sikun dan Sisuan keduanya selamat dari satu kesengsaraan nirvana. Bahkan konon Sikun memiliki kemampuan untuk menyerang kesengsaraan nirvana kedua. Jika dia bisa bertahan, maka kekuatan Kekaisaran Tebing Iblis pasti akan melonjak sekali lagi. Namun kerajaan yang begitu kuat direduksi menjadi keadaan yang sangat menyedihkan oleh Lindong, yang hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Itu wajar untuk hasil yang mengejutkan ini menyebabkan kegemparan seperti itu. Namun bagaimanapun mulai hari ini dan seterusnya, nama Lindong pasti akan mengejutkan seluruh wilayah barat daya ini. Faktanya sepertinya beberapa masalah, seperti karunia Kekaisaran Tebing Iblis secara alami akan hilang berkat reputasinya. Lagi pula jika sebuah kerajaan sekuat Kekaisaran Tebing Iblis tidak bisa menangani Lindong, peluang apa yang dimiliki kerajaan biasa? Lebih jauh lagi, sebagian besar kerajaan yang benar-benar kuat tidak akan repot-repot melakukannya. Terbukti tampilan kekuatan Lindong hari ini telah jauh melebihi dampak yang dia cari. Sepertinya sementara itu tidak ada yang berani merebut kunci kuno misterius miliknya. Ini pasti membebaskan waktunya. Sama seperti seluruh istana kuno gempar karena pertarungan yang terjadi di Istana Besar. Karakter utama Lindong diam-diam beristirahat di sudut kota yang terpencil. Untuk pertarungan sebelumnya, meskipun dia berhasil menggunakan energi fusi untuk melukai Sisuan, dia jelas mengerti bahwa energi fusi sangat merugikannya. Oleh karena itu berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengeksekusinya secara berurutan. Pada saat itu jika Sisuan telah meningkatkan dirinya dan mampu menerima serangan menakutkan Lindong dengan paksa, orang yang mendarat dalam kesulitan mungkin adalah dia. Terlepas dari seberapa kuat metodenya, jarak antara dia dan Sisuan cukup besar. Fakta bahwa dia bisa menggunakan energi fusinya untuk melukainya sudah merupakan pencapaian yang patut dicatat. Jika kau berhasil maju ke tahap nirvana, Sisuan itu akan menjadi tidak berdaya di depanmu. Berdiri di atas batu besar. Jika aku berhasil maju ke tahap nirvana, Sisuan itu akan menjadi tidak berdaya di hadapanku. Berdiri di atas batu besar, Lindong mengepalkan tinjunya dan berkata, saat ini tubuh fisiknya sendiri memang tidak terlalu kuat. Orang bernama Sikun itu benar-benar merepotkan. Saat itu bahkan Little Flame hanya dapat menggunakan tubuh fisik dan seni bela dirinya yang kuat untuk memaksa hasil imbang. Lebih jauh lagi, aku dapat merasakan bahwa orang itu memiliki kemampuan untuk menyerang kesengsaraan nirvana kedua. Jika dia benar-benar dapat maju ke kesengsaraan nirvana kedua, bahkan Little Flame tidak akan cocok untuknya. Ucap Xiaodo melayang di depan Lindong sebelum berkata dengan sungguh-sungguh. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun Sikun saat ini hanyalah seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana, jelas bahwa dia mampu melampaui praktisi seperti Sisuan. Lindong mengerti bahwa jika dia menghadapi Sikun, kemungkinan dia akan merasa cukup merepotkan. Setelah memasuki harta karun kuno, pertama-tama kita akan berburu beberapa pil nirvana. Kemungkinan akan ada cukup banyak dari mereka di sana. Pada saat itu,
aku akan meminjam kekuatan harta karun untuk terobosan ke tahap nirvana. Selama aku bisa menjalani kesengsaraan nirvana, aku akan bisa bertarung dengan Sikun bahkan jika dia maju ke tahap 2 Yuan Nirvana. Seiring dengan kekuatan Little Flame, aku memiliki keyakinan 80% bahwa aku dapat menghabisi mereka. Tatapan Lindong melintas sedikit sementara Ucap Lindong tatapannya melintas sementara rasa dingin yang pekat melonjak di wajahnya. Hah, jika itu masalahnya, semuanya akan ditentukan oleh siapa yang membuat terobosan terlebih dahulu. Ucap Xiaodao tertawa. Jelas dipahami bahwa begitu Sikun menerobos, mereka pasti akan datang mencari mereka. Daya pikat harta karun kuno terlalu besar, akan sangat sulit untuk kembali dengan banyak hadiah. Adapun kekaisaran tebing iblis hanyalah salah satu dari jenis penghalang. Ada sejumlah individu kuat yang tersembunyi di medan perang kuno ini. Jumlah orang kuat dan kerajaan yang tertarik oleh harta karun kuno jelas bukan hanya orang-orang yang kita lihat bersembunyi di aula besar. Itu adalah yang paling merepotkan. Lindong tersenyum dan berbicara dengan ekspresi yang serius. Tentu tidak akan semudah itu. Apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan wanita dari kekaisaran lembah kematian? Pasti akan ada beberapa ahli atau kerajaan yang sulit mereka lawan untuk muncul di dalam harta karun kuno. Namun orang-orang ini dapat dianggap cukup luar biasa bahkan di seluruh medan perang kuno. Berbicara dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai individu unggulan dari sekte super itu. Mendengar kata-kata Xiaodao, Lindong mengangguk. Tatapannya sedikit diturunkan dan panas perlahan naik ke matanya. Seorang individu tingkat unggulan, dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika dia bisa bertukar pukulan dengan mereka sekali, dia akan bisa mengukur kekuatan mereka. Dia dianggap sebagai peringkat apa di medan perang kuno saat ini. Namun jika aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengan orang-orang cabul itu, setidaknya aku harus menyelesaikan terobosan berikutnya terlebih dahulu. Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan kedua tinjunya. Meskipun setengah langkah menuju kekuatan nirvana ini dianggap tidak berarti apa-apa di tempat ini, dia juga mengerti bahwa dia hanya menunggu kesempatan untuk melepaskan kekuatan terpendamnya. Pada saat yang sama, sepasang sosok manusia berdiri di atas menara tinggi yang terletak di wilayah selatan kota Balai Agung kuno ini. Lubang dalam yang tenang seperti mata mereka menghadap ke kota besar yang bising. Ini sangat menarik. Seseorang yang berasal dari kerajaan kelas rendah sebenarnya mampu memaksa kekaisaran tebing iblis sampai keadaan yang menyedihkan. Lindong itu memang memiliki beberapa kemampuan. Ucap seorang pria tampan dari antara kelompok melihat ke bawah dan tertawa pelan. Medan perang kuno sangat luas. Ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kuno yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkannya, dia secara alami akan dapat menonjol. Sepertinya inilah alasan Lindong untuk bisa bertarung melawan kekaisaran tebing iblis. Itu tidak terlalu mengejutkan. Ucap seseorang tertawa samar di samping pria itu. Hahaha, kata-kata ini memang benar. Apakah kalian semua lupa orang yang bernama Tiandao di wilayah barat laut? Orang itu juga berasal dari kerajaan kelas rendah. Namun dia sangat beruntung mendapatkan warisan dari sekte Tiandao kuno. Saat ini orang itu sangat terkenal di wilayah barat laut. Tepat di depan beberapa sosok itu ada seorang pria berjubah putih. Pria itu tampak cukup tampan ketika dia tersenyum. Bibirnya sedikit mengerucut tampak seperti wanita yang lembut. Namun siapapun yang akrab dengannya pasti tahu bahwa di bawah kelembutan itu menyembunyikan kekuatan yang mengerikan. Tiandao, beberapa sosok di belakangnya tanpa sadar menampar bibir mereka ketika mereka mendengar nama ini. Bahkan pria yang tidak berkomitmen terhadap tindakan Lindong juga sedikit mengangguk. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Menurut apa yang aku tahu, orang itu harus memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana. Sungguh lawan yang merepotkan. Pertempuran besar akan tiba setelah setengah tahun lagi. Pada saat itu kemungkinan aku akan merasa sedikit pusing jika bertemu dengannya. Ucap pria tampan itu melihat kekejauhan dan berkata dengan lembut. Oh, orang itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat nirvana.
Wajah beberapa orang di sampingnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Itu benar. Oleh karena itu kita tidak boleh ketinggalan dalam harta karun kuno ini. Harta karun kuno ini cukup misterius. Ada cukup banyak orang yang memperhatikannya kali ini. Mereka termasuk beberapa lawan kita. Apakah kita perlu menaklukkan kekaisaran tebing iblis dan yang lainnya? Ucap seseorang bertanya. Selain pemimpin mereka, anggota lain dari kekaisaran tebing iblis, kekaisaran prasejarah, dan kekaisaran lembah kematian semuanya tidak berguna. Tidak ada gunanya memiliki mereka di sisi kita. Sebaliknya mereka hanya akan menjadi penghalang. Ucap pria tampan itu sambil melambaikan tangannya. Kekaisaran tebing iblis dan kerajaan peringkat tinggi lainnya yang sangat merepotkan di mata orang biasa tampaknya tidak layak untuk diperhatikan di matanya. Hahaha, Bobai, kita sudah lama tidak bertemu tetapi nada bicaramu menjadi semakin arogan. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari dalam menara batu. Setelah itu sosok merah menyala muncul. Dia bersandar malas di pilar batu, tersenyum seperti bunga, mata seperti bunga persik itu sangat menyihir. Jika Lindong melihat penampilan ini, kemungkinan dia akan sangat terkejut. Ini karena wanita itu adalah Mu Hongling yang telah bertarung dengannya untuk kunci kuno misterius di lembah petir saat itu. Tidak terduga bahwa kau juga datang berlari ke sini kali ini. Jangan bilang kau juga tertarik dengan harta karun kuno ini. Ucap pria tampan itu menoleh dan berkata, tenang, aku satu-satunya di sini kali ini. Yang lain bergegas ke harta karun lain dan tidak punya waktu untuk datang. Ucap Mu Hongling tersenyum menggoda. Harta karun adalah motif sekunder bagiku untuk datang ke sini. Orang tertentu yang telah bersekongkol melawanku adalah targetku. Pria tampan itu mengangkat alisnya dan bertanya, sebenarnya ada seseorang yang berani bersekongkol melawan nona muda yang lebih tua. Dia adalah orang yang sedang banyak berbicara di dalam istana kuno ini. Mata bunga persik yang indah dari Mu Hongling menyipit dan membentuk lekungan yang berbahaya. Lindong ya? Hahaha, sepertinya orang itu benar-benar tidak beruntung menjadi sasaranmu. Pria tampan itu terkejut sesaat sebelum tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Matanya menunjukkan ekspresi menyedihkan. Kali ini, aku datang ke sini juga untuk mengingatkan kalian semua. Dikabarkan bahwa beberapa orang dari wilayah barat daya telah datang. Mereka harus menargetkan harta karun kuno. Ini agak merepotkan. Tampaknya ada juga seseorang yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat nirvana. Alis Mu Hongling sedikit menyatu saat dia tiba-tiba berkata. Pria tampan itu menyipitkan matanya sebelum perlahan mengangguk. Gumaman menyebar bersama angin sepoi-sepoi. Ini benar-benar menarik. Namun ini bukan wilayah barat daya. Terlepas dari betapa merepotkannya naga penyeberang sungai itu, dia harus menjaga dirinya sendiri ketika dia datang ke sini. Pada saat ini kerumunan dalam radius 50 km dari aula kuno dengan cepat bertambah besar saat waktu pembukaan harta karun kuno rahasia mendekat. Terlepas dari mana seseorang berdiri di dalam kota, orang dapat melihat bahwa bagian dalam dan luar kota pada dasarnya adalah lautan manusia yang hitam. Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama sebelum menyerbu ke arah awan. Bahkan awan putih setinggi puluhan ribu kaki di udara hancur karenanya. Adegan besar ini bahkan menyebabkan hati Lindong merasakan keterkejutan yang tidak bisa dia tekan. Dia tidak akan terlalu terkejut jika orang-orang ini semua adalah individu biasa. Namun orang-orang ini pada dasarnya semua jenius yang datang dari berbagai kerajaan. Yang terlemah di antara orang-orang ini berada di tahap penciptaan. Jika semua orang ini berkumpul bersama, bahkan dunia yang menakutkan tidak adil untuk barisan ini. Karena adegan ini Lindong sekali lagi secara pribadi mengalami daya pikat yang dimiliki harta karun kuno ini. Dia bisa membayangkan bahwa harta karun kuno ini akan jauh lebih berharga daripada tempat lain yang pernah dia alami. Bahkan tablet kuno Great Westerland tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun di mata Lindong saat ini, kedua faksi adalah makhluk yang sangat jauh dan hebat. Sejak dia bertukar pukulan dengan kekaisaran tebing iblis di aula besar, kelompok Lindong tidak melakukan gerakan eksplosif lainnya. Sebaliknya mereka diam-diam beristirahat di tempat peristirahatan mereka. Menunggu hari ketika suasana di tempat ini akan pecah. Mungkin efek dari membangun kekuatan dan otoritasnya hari ini sangat menonjol.
Oleh karena itu, meskipun Lindong dapat mendeteksi bahwa ada beberapa faksi yang mengincar tempat peristirahatan mereka, masalah tiba-tiba tidak muncul. Waktu berlalu satu demi satu di tengah lingkungan yang sunyi ini, hingga pagi hari ke-6 tiba. Sinar matahari pagi dari hari ke-6 merobek awan yang menutupi langit. Ketika bersinar di aula kuno ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi sangat gelisah pada saat itu. Kekuatan Yuan di sekitarnya terpengaruh oleh kegelisahan ini itu samar-samar tampak mendidih. Lindong yang matanya tertutup rapat di dalam ruangan, tiba-tiba membukanya saat ini. Dia menghembuskan sekelompok uap putih sebelum memutar kepalanya untuk melihat keluar jendela. Sosok manusia padat telah melintas melewati langit sambil ditemani oleh gelombang suara angin yang deras. Apakah akhirnya tiba waktunya? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera ekspresi panas yang berapi-api tiba-tiba muncul di matanya. Dia tiba-tiba berdiri mendorong pintu dan berjalan keluar. Di balik pintu itu ada halaman yang luas. Pada saat ini sosok berotot Little Flame berkedip-kedip dengan penuh semangat di halaman. Keringat tersebar dan batang logam di tangannya membawakan suara robekan udara yang rendah dan dalam. Setiap kali itu melambai, itu akan menciptakan banyak bekas luka yang dalam di tanah. Kakak laki-laki, tubuh berotot Little Flame berhenti ketika Lindong keluar dari pintu. Dia menyimpan batang logamnya dan memberi Lindong senyum bodoh yang membosankan. Kau benar-benar seorang maniak pelatihan. Ucap Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat keringat yang memenuhi tubuh Little Flame. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Puncak penjara berat yang tergantung di udara terbang kembali. Pada saat yang sama lingkaran cahaya yang menutupi Little Flame juga tersebar. Tubuh Little Flame tiba-tiba menjadi sedikit tegak ketika cahaya ini menyebar darinya. Otot-otot yang tegang di sekujur tubuhnya juga diam-diam rileks. Pelatihan Little Flame jelas bukan metode biasa. Sebagai gantinya, dia meminjam dunia gravitasi yang dipancarkan oleh puncak penjara berat. Berat di dalamnya berkali-kali lipat dari apa yang ada di dunia luar. Awalnya ini adalah metode pertempuran yang digunakan Lindong untuk menghadapi lawannya. Namun saat ini telah menjadi tempat pelatihan Little Flame. Namun demikian, harus dikatakan bahwa efeknya cukup baik. Tetap saja sepertinya hanya tubuh binatang seperti Little Flame yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Ayo pergi, ucap Lindong sambil melambaikan tangannya ke arah Little Flame. Setelah itu dia berhenti berbicara, tubuhnya bergerak dan bergegas menuju tengah kota. Little Flame membawa batang logam dan mengikuti dari belakang. Ekspresi bodoh Little Flame benar-benar menghilang ketika dia keluar dari halaman. Sebaliknya tatapan tegas menggantikannya. Aura sengit dipancarkan samar-samar muncul untuk mencegah orang asing mendekat. Pada saat ini keributan jelas telah dimulai di kota besar ini. Bahkan orang yang tak terhitung jumlahnya di luar kota bergegas masuk pada saat ini. Dalam waktu 10 menit, seluruh kota bagian luarnya dan bahkan langit ditempati oleh sosok manusia yang padat. Perhatian semua orang terkonsentrasi ke tengah kota. Ada bangunan seperti altar yang sangat tinggi di lokasi itu. Beberapa rune aneh mengelilingi gedung, ada riak energi samar yang tersebar darinya. Tempat ini adalah tempat di mana harta karun kuno akan dibuka. Pada saat ini 3 sosok tiba-tiba bergegas keluar di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir. Akhirnya mereka mendarat di atas altar. Mereka adalah Sikun dan 2 lainnya yang memiliki kunci rahasia kuno. Langit dan daratan yang awalnya bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Banyak tatapan menatap Sikun dan 2 lainnya dengan ekspresi yang kuat. Kemungkinan besar jika salah satu dari mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang akan membahayakan pembukaan harta karun kuno rahasia. Orang-orang ini kemungkinan akan segera meledak dalam kemarahan. Setelah itu mereka akan langsung merobek kelompok Sikun. Pada saat ini Sikun dan 2 lainnya berdiri di altar. Melihat tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang fokus pada mereka, kulit di kepala mereka menjadi agak mati rasa dalam sekejap. Namun mereka tidak segera bertindak. Ini karena mereka masih kehilangan 1 orang. Meskipun demikian, mereka tidak perlu menunggu lama. Kira-kira beberapa menit kemudian,
Sesosok manusia sekali lagi bergegas dari kejauhan. Akhirnya dia mendarat di altar di depan fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Hei, apakah itu Lindong? Orang dari kerajaan kelas rendah yang benar-benar bisa mengurangi kekaisaran tebing iblis menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Sosok ini baru saja muncul ketika menyebabkan gelombang percakapan pribadi meletus di tempat itu. Jelas nama Lindong telah menyebar selama beberapa hari ini. Saat ini sosok Lindong mendarat di altar. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia sedikit mengerinyit. Dalam situasi seperti ini, orang seperti dia yang telah memperoleh kunci rahasia kuno tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Itu karena semua orang harus membuka pada saat ini terlepas dari apakah seseorang mau atau tidak. Tidak heran kunci kuno misterius mendarat di tangan kekaisaran tebing iblis dan yang lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka bukan kerajaan terkuat di wilayah barat laut, sepertinya mendapatkan benda ini agak berlebihan. Ucap Lindong diam-diam berbicara. Meskipun Lindong tidak dapat melihat dengan jelas ke dalam kerumunan manusia yang padat di sekitarnya, namun dia bisa menebak bahwa beberapa orang yang benar-benar kuat masih tersembunyi di antara mereka. Hahaha, Saudara Lindong, karena semua orang ada di sini, mari kita buka harta karun kuno ini. Aku pikir semua orang di sini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ucap pria bersenjata merah dari kekaisaran prasejarah tersenyum berkata kepada Lindong. Lindong tersenyum mengangguk. Setelah mengumpulkan beberapa informasi selama beberapa hari, dia juga menyadari bahwa pria berlengan merah di depannya ini bernama Hongzong. Dia adalah pemimpin kekaisaran prasejarah dan kekuatannya mirip dengan Sikun. Keduanya memiliki kekuatan untuk menyerang kesengsaraan nirvana kedua. Wanita dari kekaisaran lembah kematian yang berdiri di samping mereka bernama Yao Qing. Dia juga berada di level yang sama. Semuanya memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah barat laut. Mereka bisa dianggap ahli yang menjadi terkenal pada waktu sebelumnya. Di samping sisi Hongzong dan Yao Qing, Sikun yang bermata gelap dan serius memfokuskan matanya yang gelap dan dingin ke Lindong saat yang terakhir muncul. Matanya mengandung niat membunuh yang tidak bisa disembunyikannya. Namun jelas bahwa dia tidak berani melakukan apapun pada saat ini. Dia jelas mengerti bahwa siapapun yang berani mengganggu pembukaan harta karun kemungkinan akan terkubur di bawah kemarahan orang banyak. Menghadapi belalang ini yang seperti kerumunan manusia, bahkan dia tidak berani melakukan apapun yang membuat orang banyak marah. Bocah, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan harta karun kuno ini hidup-hidup. Ucap Sikun berbicara dengan suara yang dalam. Aku juga memiliki pemikiran yang sama. Ucap Lindong dengan lembut tersenyum. Baiklah, ayo kita mulai. Ucap Hongzong buru-buru mengubah topik pembicaraan ketika dia mendengar dua orang yang tidak mau bertemu mata ini. Setelah itu dia mengulurkan telapak tangannya. Sebelum kunci kuno misterius muncul di sana, riak energi samar-samar menyebar darinya. Lindong dan dua lainnya tidak bertindak lambat ketika Hongzong mengeluarkan kunci rahasia kuno dengan cara ini. Mereka juga dengan cepat mengeluarkan kunci rahasia kuno mereka. Pada saat ini 4 kunci rahasia kuno tiba-tiba menjadi merah ketika muncul bersama-sama. Sebuah cahaya tersebar darinya sebelum menutupi altar ini. Rune kuno yang redup tiba-tiba menjadi cerah ketika altar ditutup. Detik berikutnya, Rune melarikan diri dari altar dan ditangguhkan di udara. Akhirnya mereka berkumpul bersama. Sebuah pilar cahaya besar tiba-tiba muncul saat rune kuno ini diaglomerasi bersama. Setelah itu langsung melesat ke langit di atas altar. Pilar cahaya yang keras bertabrakan ke ruang kosong itu. Setelah itu semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang liar ketika mereka melihat bahwa ruang di tempat itu mulai membentuk banyak riak yang intens. Riak yang berfluktuasi menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, cahaya berkumpul sebelum berubah menjadi pintu cahaya besar dengan aura kuno yang meresap darinya. Pada saat ini Rune berkedip dan pintu kuno yang sangat besar perlahan dibuka di tengah suara berderik. Segera aroma yang mirip dengan debu yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari balik pintu besar itu. Harta karun kuno akhirnya terbuka. Pada saat ini seluruh kota mulai gempar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.